Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurul Azizah, Fakultas Teknik Jurusan Informatika, Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara tahun akademik 2024-2025 bersama Brigip 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama Generasi Muda Peduli Bangsa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, saya akan membuat video edukasi yang berjudul "Apa itu korupsi dan dampaknya bagi masyarakat?". Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar kata korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu pejabat pemerintah, pengusaha, atau bahkan individu biasa. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral yang berdampak besar bagi masyarakat. Selanjutnya, korupsi dapat berupa berbagai hal, seperti suap yang memberikan atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada penggelapan dengan mengambil uang atau barang yang seharusnya menjadi milik negara atau perusahaan. Semua bentuk korupsi ini merugikan masyarakat karena menghambat pembangunan dan memperburuk ketidakadilan. Dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat buruk, di antaranya menurunkan kualitas layanan publik. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau pendidikan malah diselewengkan. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan ketidakadilan. Korupsi menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang terakhir, menghancurkan kepercayaan masyarakat. Orang akan merasa tidak ada harapan karena pemerintah atau lembaga yang seharusnya melayani justru mengutamakan kepentingan pribadi. Selanjutnya, mengapa korupsi terjadi? Korupsi bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti penyalahgunaan kekuasaan, yaitu pejabat yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kebutuhan ekonomi. Beberapa orang merasa terdesak untuk mencari uang dengan cara yang salah. Selanjutnya, budaya yang toleran terhadap korupsi. Ketika masyarakat dan lembaga tidak mempersalahkan atau bahkan menerima korupsi sebagai hal yang biasa. Yang kelima, bagaimana cara menghentikan korupsi? Untuk mengurangi korupsi, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman bahwa korupsi merugikan banyak orang. Yang kedua, mendukung yang tegas, mendukung lembaga yang menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Yang ketiga, berkontribusi pada perubahan, yaitu setiap individu harus berani menolak korupsi dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Mari bersama-sama menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Ingat, setiap tindakan kecil kita sangat berarti untuk masa depan yang lebih baik. Jika kita semua bersatu, korupsi bisa dihentikan. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video edukasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.